Nah, kemudian muncullah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwakan kepada apa? Tauhid, menjauhkan kesyirikan, mendakwakan kepada sunnah, menjauhkan kebid'ahan. Abdul Wahab adalah sosok reformis yang hidup pada abad ke-12 Hijriah untuk mengembalikan umat ini kepada Alkitab wa Sunnah, kepada ajaran yang benar. Kemudian tuduhan Wahabi hanya semata-mata akal-akalan mereka-mereka yang tidak suka eksternal didominasi oleh imperialis, ditokohin oleh dua, Inggris sama Prancis, kemudian diikuti oleh Belanda. Pada masa mudanya, Muhammad bin Abdul Wahab ini, sang pendiri Wahabi, sering dimarahi oleh ayahnya. Mengapa? Karena dia tidak senang mendalami ilmu fikih seperti yang ditekuni oleh para pendahulu dan pelajar di daerahnya. Dan sang ayah juga berfirasat bahwa anaknya ini suatu saat akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi umat Islam. Dan ternyata firasat ayahnya benar. Setelah ayahnya wafat tahun 1153 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi mulai menyebarkan ajaran barunya, ajaran Wahabi di daerahnya. Ini diterangkan oleh salah seorang ulama mazhab Hambali dalam kitab As-Su'ubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah. Abdul Wahab adalah sosok reformis yang hidup pada abad ke-12 Hijriah untuk mengembalikan umat ini kepada Alkitab wa Sunnah, kepada ajaran yang benar. Kemudian tuduhan Wahabi hanya semata-mata akal-akalan mereka-mereka yang tidak suka eksternal didominasi oleh imperialis, ditokohin oleh dua, Inggris sama Prancis, kemudian diikuti oleh Belanda. Bahkan Portugis sama Spanyol nggak punya istilah itu, karena dia itu sudah lepas dari penjajahan di seluruh ini di Indonesia setelah isu itu muncul. Sebelumnya nggak ada. Kemudian setelah itu kita bisa membuktikan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lepas diri dari Wahabi apapun bentuknya, baik historis maupun imperialis, dari karya-karyanya, dari tulis-tulisannya, dari muridnya, dari cucunya, dari karya-karyanya, tidak ada eksplisit apalagi implisit aja enggak menyatakan bahwa saya adalah Wahabi, saya pengusung madhab Wahabi, saya pengulir ajaran Wahabi, enggak ada. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengetahui bukti real, maka bacalah kitab-kitabnya, termasuk adalah Kasyfus Syubhat. Nah, Kasyfus Syubhat ini sengaja ditulis oleh Syekh dari praktek yang ada saat menghadapi mereka-mereka para penentang dakwah tauhid, kemudian dibukukan menjadi suatu buku, sehingga sangat patut menjadi pedoman setiap dai, setiap muslim yang ingin bergulat di medan dakwah, ingin menghadapi dan membantah syubhat-syubhat mereka, sehingga kita bisa mematahkan syubhat dan berbagai macam argumen-argumen yang mereka yakini batil sebagai hak. Ini mengapa perlu dijelaskan? Ini untuk meluruskan seorang ustadz Wahabi yang berbohong dan durhaka kepada gurunya. Gurunya menganggap bahwa daerah tempat munculnya aliran Wahabi adalah memang tempatnya pondok setan. Tapi sang ustadz yang murid ulama-ulama Wahabi ini durhaka, gak mau mengakui. Nah, sekarang kita perlu mengenal apa sebenarnya Wahabi itu. Apa sebenarnya Wahabi itu? Wahabi adalah aliran baru yang muncul dan berkembang pada abad ke-12 Hijriah dari negeri Najd, ibu kota Saudi Arabia sekarang. Wahabi dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi yang lahir tahun 1111 Hijriah, meninggal 1206 Hijriah atau 1703 Masehi, dan meninggal 1792 Masehi. Ayahnya Syekh Abdul Wahab bin Sulaiman adalah seorang ulama bermazhab Hambali yang harismatik dan menjadi hakim atau qadhi di distrik Uyainah di daerah Najd. Muhammad bin Abdul Wahab ini mulai menyebarkan dakwahnya atau ajaran Wahabi, ajaran barunya, setelah ayahnya wafat pada tahun 1153 Hijriah atau 1740 Masehi. Pada masa mudanya, Muhammad bin Abdul Wahab ini, sang pendiri Wahabi, sering dimarahi oleh ayahnya. Mengapa? Karena dia tidak senang mendalami ilmu fikih seperti yang ditekuni oleh para pendahulu dan pelajar di daerahnya. Dan sang ayah juga berfirasat bahwa anaknya ini suatu saat akan melakukan sesuatu
yang berbahaya bagi umat Islam. Dan ternyata firasat ayahnya benar. Setelah ayahnya wafat tahun 1153 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mulai menyebarkan ajaran barunya, ajaran Wahabi di daerahnya. Ini diterangkan oleh salah seorang ulama mazhab Hambali dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah. Kitab ini karangan Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Humaid An-Najdi Al-Hambali. Beliau adalah muftil Hanabilah di Makkah Al-Mukarramah, seorang mufti ulama mazhab Hambali di Makkah, dan wafat tahun 1295 Hijriah. Beliau dalam kitab tersebut ketika menulis biografi Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman menjelaskan tentang anaknya. Jadi kata beliau di dalam kitab ini diterangkan wa huwa walidu Muhammad sahibid da'wah allati intashara syararuha fil afaq. Beliau Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman adalah ayahnya Muhammad yang memiliki dakwah ajaran baru, di mana ini memang bara apinya, di mana api kecilnya tersebar di berbagai penjuru, bahayanya tersebar di berbagai penjuru. Lakin bainahuma tabayunun, tapi antara orang tua dan anak ada perbedaan. Ma'anna Muhammadan lam yatawahhar bid da'wah illa ba'da mauti walidih. Muhammad ini tidak menampakkan dakwahnya kecuali setelah ayahnya meninggal. Wa akhbarani ba'du man lakituhu an ba'di ahli ilmi amman asar Syekh Abdul Wahhab hadza annahu kana ghadbanan ala waladihi Muhammad likaunihi lam yarda ay yashtaghila bil fiqhi ka aslafihi wa ahli jihatihi. Aku diceritakan oleh sebagian orang yang aku jumpai dari sebagian ahli ilmu, dari orang yang semasa dengan Syekh Abdul Wahhab ini, bahwa Syekh ini selalu marah kepada anaknya yang bernama Muhammad karena anaknya tidak rela, tidak senang menekuni ilmu fikih seperti para pendahulu dan penduduk daerahnya. Wa yatafarrasu fi annahu yahdutsu minhu amrun fa kana yaqulu linnas ya ma tarana min Muhammad minasyarri faqaddarallahu ansara ma sar. Dan ayah ini berfirasat bahwa akan terjadi sesuatu dari sang anak. Dia berkata kepada orang-orang, hati-hati kalian akan melihat keburukan dari Muhammad anakku. Maka Allah mentakdirkan sang anak ini menjadi apa yang ia menjadi padanya, artinya menjadi pemimpin aliran sesat. Nah, perlu diketahui saudara, Wahabi ini adalah aliran yang muncul pertama kali di daerah Najd, daerah dataran tinggi yang terletak di arah timur kota Madinah. Dalam beberapa hadis sahih telah dijelaskan bahwa Najd atau arah timur kota Madinah adalah tempat munculnya berbagai kegoncangan, munculnya berbagai fitnah, dan tempat munculnya tanduk setan.